Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep zakat, infak, dan sedekah. Kelompok 4 dengan nama anggota. Yang pertama Sri Rezeki, nomor absen 5, NIM 205231245. Yang kedua Adela Fitri, nomor absen 12, NIM 205231252. Yang ketiga saya sendiri, Serli Oktaviana, nomor absen 15, NIM 205231255. Dan yang terakhir Devi Febriani, nomor absen 19, NIM 205231259. Definisi zakat. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta atau tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barokah, dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan, baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu, zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Jadi, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata wazzakahu ma'arrokiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tafsir ayat tentang zakat. Imam Al-Baidawi mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 43, Allah memerintahkan ahli kitab untuk melaksanakan syariat Islam setelah memerintahkan mereka untuk mengimani pokok-pokok ajaran Islam. Surat Al-Baqarah ayat 43 ini menjadi dalil bahwa non-muslim dibebani pelaksanaan syariat. Zakat yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat 43, kata Imam Al-Baidawi, adalah zakat pertanian bila masa panen tiba, karena penunaian zakat dapat mendatangkan keberkahan pada harta dan membuahkan keutamaan berupa kemuliaan jiwa. Zakat pada surat Al-Baqarah ayat 43, kata Imam Al-Baidawi, bisa bermakna taharoh atau kesucian karena zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain dan dapat menyucikan jiwa dari penyakit bakil. Yang berikutnya, definisi infak. Secara etimologi, infak atau infak dalam literasi Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Term infak tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang habis. Menurut Ibnu Farid Ibnu Zakaria, terminologi infak secara etimologi mempunyai dua makna pokok, yakni 1. Terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu. 2. Tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa infak menurut pengertian etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemikiran orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Sedangkan secara terminologi, infak memiliki beberapa batasan, yaitu dasar hukum infak. Dalil Al-Quran yang menunjukkan pada anjuran berinfak salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tafsir ayat tentang infak. Yang pertama, tafsir
Al-Muqtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Belanjakanlah harta kalian dalam ketaatan kepada Allah seperti jihad dan lain-lain. Tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Berinfaklah di jalan Allah, yaitu dengan berjihad, dan janganlah kalian sibukkan diri kalian kepada kehancuran karena bagil dalam menginfakkan harta. Definisi sedekah. Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun, mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum daripada infak. Jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah materi dan non-materi. Dasar hukum sedekah. Adapun dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang anjuran sedekah seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 48 yang berbunyi, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana duru wa ji'na bibiddo'ati muzjati fa'aufi lanal kaila wa tasaddaqa alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang memberi barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah Maha memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Tafsir ayat tentang sedekah. Menurut Aisarut Tafsir atau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Mudaris tafsir di Masjid Nabawi, pelajaran yang dapat diambil yaitu 1. Bolehnya mengangkut kepada makhluk dengan alasan menjelaskan keadaan agar terjadi maslahat atau pengobatan. Seperti contoh, saya lapar atau telanjang. Atau seorang pasien berkata kepada dokter, saya merasa sakit di perut atau di kepala. 2. Keutamaan sedekah dan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Dalam surat Yusuf ayat 88 memiliki makna ayat, yaitu mereka pun mengikuti perintah ayah mereka dan pergi ke Mesir, dan pergi mendatangi kediaman Al-Aziz ketika mereka menemuinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.